Kabutnya semakin tebal, jadi yang seharusnya pemandangan bawah itu kelihatan jelas, Gunung Lawu juga kelihatan jelas, ini menjadi tidak kelihatan. Dan tidak ada jalan di sini, tapi teritoriumnya sudah mulai kelihatan. Sedulur Pawartos Ndeso, konten kali ini merupakan kelanjutan dari konten ekspedisi Gunung Kambengan, di mana bagian pertama adalah perjalanan kami menuju Dusun Ketangi, dusun di bawah dari Gunung Kambengan. Gunung Kambengan sendiri terletak di antara Kecamatan Sidoarjo dan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Gunung ini menjadi menarik karena di puncaknya terdapat makam ulama Syekh Hasan Ali Al-Musana, salah satu ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pada bagian kedua ini, perjalanan kami mulai dari Dusun Ketangi menuju puncak Gunung Kambengan. Bagaimana perjalanan ini? Dapatkah kami sampai ke puncak Kambengan? Simak konten ini sampai selesai ya. Jangan lupa bagi rekan yang baru bergabung atau menemukan channel ini, bantu channel kami ini berkembang dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan gambar loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Pawartos Ndeso. Kenapa buatan asli mriki? Asli mriki dereng nate minggah. Mandi niku tiang enten ngalas. Oh, malah. Nggih. Nggih. Mbak sinten? Mbak sinten asmane? Wilis. Wilis, oh nggih. Katanya kalau orang bawa rumput itu pas bawa rumput diajak bicara susah. Non sewu. Anyel biasa. Apa tidak ngomong katanya begitu. Pangapunten. Cuaca agak mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan. Jadi nanti kita akan naik ke sana. Ada orang bilang itu puncak gunung helikopter karena bentuknya dari kejauhan seperti helikopter. Di sini gerimis turun. Tidak mengira akan turun air dari atas langit. Maka ini menjadi keberkahan bagi kami karena hujan itu memberikan rezeki tersendiri. Jalur sing anu ngoten nggih. Kados papak. Oh, mriko. Nggih. Nggih. Oh, nganan. Niki wong ngiri ke sing nganan. Oh, iya. Oh, iya. Ternyata kita salah jalur. Lewatnya kanan sana. Sekitar 30 meter. Kita harus balik lagi untuk menyesuaikan jalur. Ayo. Kita harus balik lagi karena jalannya keliru.
Harusnya kita ngambil kanan, tapi ini tadi kita ambil kiri. Untungnya belum terlalu jauh. Posisi ini yang tadi keliru. Dari sini kita harusnya ambil kanan, naik. Tapi kita keliru ke kiri. Jadi ada tandanya, ada pohon bambu itu, kita ambilnya harus ke kanan, bukan ke kiri. Oke, lanjut perjalanan, masih lumayan jauh. Bahan bakarnya Mas Cek habis. Harus diisi. Kebetulan biasanya pakai Pertalite, ini campuran gandum. Penting nyampe di atas. Oke, simak terus sambil menggeh-menggeh. Tambah rintik air hujan sudah turun, tapi tak menghalangi niat kami ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Jika sedulur Pawatan Desa mendengar hembusan nafas, itu memang nafas yang menggeh-menggeh. Biasanya kita berjalan-jalan secara online, ini kita langsung naik ke atas. Tapi alhamdulillah akhirnya kesampaian juga untuk naik ke Gunung Kambengan. Bikin tanda dari kayu biar nanti kalau turun tidak salah jalan. Ini medannya mulai naik, agak curam. Setelah tadi istirahat sebentar dan suasana masih tetap gerimis, mudah-mudahan gerimis membawa berkah bagi kami yang sedang berjalan naik ke atas. Ini sudah hampir mendekati puncak. Kebetulan gerimis masih turun dari langit, sementara Mas Cek berusaha belajar surviving di alam liar. Jadi bagi para donatur yang mungkin mau berkenan menyumbangkan untuk relawan yang kelaparan ini, bisa kirim donasi di nomor rekening di bawah ini. Lanjut. Oke, bentar lagi kita sudah sampai puncak dari Gunung Kambengan. Dengan dikasih semangat oleh Gusti Allah, air gerimis, jadi cuaca tidak panas. Ini basah bukan karena keringat ya, ini basah karena air hujan. Cuaca di atas ini tampak berkabut. Alhamdulillah. Kami tidak menggunakan gimbal stabilizer karena cuaca gerimis, takutnya nanti terjadi konsleting atau gimana untuk menyelamatkan peralatan. Mudah-mudahan getarannya tidak terlalu mengganggu kenyamanan dari dulur Pawatan Desa dalam menikmati konten ini. Masih semangat
Tetap semangat. Salam untuk teman-teman setia hati Temanggung. Mulai kelihatan puncak dari Kembangan. Sekarang ini hampir sampai di puncak. Masih mungkin 10 atau 20 meter lagi. Dan alhamdulillah gerimisnya sedikit reda. Sambil menunggu Mas Eko Tito yang masih di bawah karena mengatur nafas. Masih cek seperti biasa karena hobinya memang pepohonan. Jadi begitu melihat pohon yang bagus itu ngalang-ngalai ngerti cewek cantik. Bukan kelainan loh ya. Ini memang hobinya hobi pohon. Oke, kita lanjut ke atas. Alhamdulillah masih bertambah semangat. Bukit Prongo setan kono no. Yo tuh. Ae dene kulone no. Penenge tane. Wah iya deh. Itu sudah mulai naik Mas Eko Tito. Kita lanjut perjalanan ke atas. Nanti kita lanjut di atas sambil hemat baterai karena sudah 40%. Maklum gear yang kita pakai seadanya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk ngonten. Sangune wedan putih yang ada manis-manisnya. Bukan iklan Bu ya. Seperti kamu. Iya, kamu yang ada manis-manisnya. Meski di puncak gunung tetap manis. Dari sini informasi kabut mulai turun. Setelah hujan agak reda. Dan memang mulai terlihat sudah mulai turun untuk kabutnya. Ini dibandingkan jalur pendakian Gunung Kembangan dari arah yang Tirtomoyo, ini lebih menantang yang lewat sini. Ini sambil membuka jalur karena mungkin terlalu lama tidak dipergunakan, rerumpat ini makin tinggi. Jadi selain kita naik untuk cari sinyal, kita juga membuka jalur yang tertutup oleh rerumputan. Semoga jalur ini nanti bermanfaat bagi orang lain yang akan naik. Tampak wilayah bawah sudah mulai berkabut. Turun ke bawah untuk itu daerah mungkin sudah masuk Tirtomoyo karena ini perbatasan langsung dengan kecamatan Tirtomoyo. Tampak potongan pohon jati yang mungkin illegal logging dan menggunakan sinso ya Mas Cek ya. Gergaji tangan. Gergaji tangan. Kelihatan dari mananya itu? Dari seratnya. Oh. Kalau sinso kan ada gergaji. Jadi ini ada dua jalur, ke kanan dan ke kiri. Kita sedikit bingung. Kalau feeling saya ke kiri, cuman rada tertutup rumput. Coba nanti kita ke kiri dulu sambil nunggu Mas Eko Tito. Masih di bawah Mas Eko Titonya. Akhirnya yang dinanti sampai di atas juga. Tampak kabut sudah mulai, ini bukan kamera lembab ya, tapi kabut memang sudah mulai turun. Kita putuskan nanti ambil jalur yang kiri karena feeling kita ke kiri. Ternyata masih lumayan jauh. Dan cuaca berkabut di sini. Kemiringan medan sudah 90 derajat. Bisa jadi karena kita belum ada yang pernah naik sebelumnya. Mudah-mudahan segera sampai di atas. Dan baterainya juga sudah mulai lowbat, sudah mulai menipis.
Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sudah mulai kelihatan gunung yang di apa namanya, pohon yang di puncak gunung. Dan cuaca makin berkabut, sementara ojo mepet ngetan kanan kiri loh. Hujan mulai turun lagi. Ekstrem sekali. Ini sangat curam. Nanti kalau turun kita harus bawa tongkat. Aduh. Akhirnya sampai di ketinggian juga. Di belakang kita ini sebenarnya dataran rendah, cuma tidak kelihatan karena kabut. Oke, semangat terus. Kabutnya semakin tebal, jadi yang seharusnya pemandangan bawah itu kelihatan jelas, Gunung Lawu juga kelihatan jelas, ini menjadi tidak kelihatan. Ini sudah di bawah lereng tebing dari puncak Gunung Kambengan. Kita sedikit memutar karena tidak bisa langsung naik. Kita cari jalan alternatif. Puncak dari Kambengan tidak terlihat karena kabut tebal menyelimuti. Hujan yang tadi turun, tampaknya di wilayah atas cukup deras. Wilayah Tirtomoyo pun tidak kelihatan, kabutnya cukup tebal nih. Bisa dikatakan ini adalah puncak tertinggi, mungkin jarak hanya selisih 5-10 meter dari puncak tertinggi. Dan menuju ke sana itu harus memutar melalui jalanan, turun lagi, naik, masuk ke jalur pendakian lewat Tirtomoyo. Atau mungkin keliru ya, kudune mergane iki kabut turun iki lho. Jadi ora ketok dalane kan. Iki jane lurus iki terus ora apa-apa iki jane. Ora apa-apa. Heeh, tapi kan apa? Terlalu berisiko. Peteng. Kita ini sekarang sudah di puncak Kambengan. Kita ambil keputusan karena memang situasinya cukup jarak pandangnya cukup terbatas. Kalau Mas cek pengennya ngajak terus karena sudah terlanjur di atas. Mas Eko itu bagaimana? Ayo lanjut sih, delok ngarep. Lihat atas, lihat situ dulu. Nanti kalau tidak memungkinkan kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan. Medan yang dilalui tidak kelihatan ya, jarak pandangnya terbatas. Bawah pun juga Tirtomoyo sudah terlihat dari sini, tapi kayaknya kita salah ambil jalur. Malah mungkin kita naik dari jalur selatan karena kita sudah posisi ada di barat daya dari puncak Kambengan. Gimana? Turun sih, mubeng. Turun sih. Ono. Nek iki munggah. Orang gawa parang. Ora nek jalure. Dan berhenti di sini karena ini bekas illegal logging di sini. Ternyata masih ke bawah lagi kita turunnya. Tadi sempat ada kejadian Mas Eko itu disengat lebah.
padahal sudah pakai topi. Ada sekitar 5 ekor kayaknya yang tadi yang menyengat tadi. Ini cuacanya makin cerah, sekitar sudah mulai terlihat. Gunungan di utara situ daerah Sidoarjo, sementara sebelahnya sudah masuk ke Tirtomoyo. Kita masih berusaha mencari jalan ke atas. Puncaknya udah mulai kelihatan. Cuman ini kita di sisi barat daya dari puncak Gembengan. Kehilangan jalan sambil kita cari jalan. Kita di wilayah Tirtomoyo. Itu bukit-bukit yang berkabut itu masuk wilayah Sidoarjo. Coba kita cari lagi jalannya. Alhamdulillah kabutnya sudah mulai turun. Dan tidak ada jalan di sini, tapi Tirtomoyo sudah mulai kelihatan. Iya, kemungkinan lewati kono. Ketutupan kuwi mungkin bukit kuwi. Kita balik lagi karena memutarnya terlalu jauh dan itu sudah ketemu jurang. Kembali ke jalur yang tadi. Sudah dijamah oleh manusia, terlihat dari jejak-jejak langkah. Mungkin ada illegal logging atau apa di sini. Ayo medun Mas, makan lewat rono sing ngetan terus lah, mungkin jalurnya ada jalur naik. Jadi ini keputusannya karena Mas Eko itu sendiri juga disengat lebah ini lah. Ini kelihatan ini. Kon anune ketok nanti. Sini untuk sengatannya kelihatan. Ini kita putuskan untuk turun. Ekspedisi kita lanjutkan nanti lewat jalur selatan. Jadi dengan berat hati, tapi syukur alhamdulillah sampai ke titik ini satu pencapaian yang luar biasa dengan stamina yang pas-pasan. Sudah ada sinyal. Terima kasih telah menyimak konten ekspedisi Gunung Kambengan. Meskipun kita belum sampai ke atas, ke tempat adanya tower dan puncak paling tinggi, tapi insya Allah lain waktu nanti kita akan coba lewat jalur yang lain. Tetap semangat,
tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Mas Cek, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Oke, kita lanjut untuk turun. Yang harusnya kami tuju yang di sana tadi keliru ke arah sana jalurnya, karena informasi dari bapak yang cari rumput di sana, kami harus ambil kanan, patokannya di pohon bambu ini, tapi malah keliru. Apalagi tadi di atas kabut cukup tebal. Oke.